Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai unari operasi. Jadi operasi unari di JavaScript ya. Oke, untuk memulainya silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman. Bisa menggunakan Visual Studio Code ataupun text editor lainnya ya. Kali ini kita akan menggunakan Neovim sebagai text editornya ya. Oke, untuk memulainya saya akan masuk membuka terminal yang akan kita gunakan. Nah, saya akan masuk ke direktori latihan kita. Nah, saya menggunakan folder JavaScript. Nah, di sini saya akan membuat direktori baru namanya operator unari ya. Nah, operator unari adalah operator yang digunakan untuk merubah tipe data ke dalam numerik ataupun menurunkan dan menaikkan dari sebuah value. Kalau misalkan kita lihat, nah simbolnya seperti ini ya. Misalkan plus X, nah, artinya mengubah nilai menjadi angka. Min X, unari minus mengkonversi nilai menjadi angka dan jadi negatif lah, menjadi minus ya. Di sini ada plus plus X. Nah, ini menaikkan plus 1. Min X ini operator untuk kurangi 1 dari nilai awalan ya. Kemudian ini ada X plus plus. Nah, ini untuk sama menambah dan X min untuk pengurangan postfix ya. Oke, kita akan langsung ke latihannya ya. Di sini kita sudah membuat direktori baru, kemudian kita akan masuk ke direktori 15 operator unari. Ini akan saya clear screen. Nah, kemudian saya akan buka neovim-nya. Oke. Saya akan buka sidebar-nya. Saya akan membuat file baru dengan menekan huruf A di keyboard ya. Kemudian di sini akan saya buat index.html. Oke. Kemudian saya akan buka lagi file js backslash script.js. Oke, ini kita enter. Nah, ini akan saya buka filenya ya. Ini juga saya akan buka. Kita memiliki dua file, index.html dan script.js. Nah, di bagian ini saya akan buat inisial data HTML. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian CSS-nya seperti biasa kita akan hapus dulu ya. Kemudian saya akan save. Oke. Sidebar-nya ini akan saya tutup dengan menekan spasi dan E supaya lebih lega ya. Oke, itu untuk HTML-nya sudah. Nah, sekarang kita akan membuat script untuk JavaScript-nya. Nah, materi kita JavaScript unari operator. Oke. Misalkan saya memiliki variabel ya, let x ini sama dengan ini variabelnya 10 berupa string ya, seperti ini. Kemudian saya memiliki variabel let y ini sama dengan ini kita akan unarikan plus x seperti ini. Nah, setelah itu saya juga memiliki variabel z. Nah, ini isinya misalkan string 11 seperti ini ya. Nah, di sini saya akan coba cetak konsol. Nah, .log. Nah, kita akan cetak ini y. Nah, kemudian kita juga akan cetak ini z. Nah, ini akan saya save. Ctrl S. Nah, di bagian ini saya akan coba jalankan live servernya. Teman-teman bisa menggunakan tekan escape, kemudian shift titik 2, ketikkan live server dan start. Nah, seperti ini juga bisa ya. Ataupun menekan Ctrl L. Nah, ya, di sini ada 10 dan 11. Nah, ini akan saya buat samping-sampingan ya. Nah, 10 dan 11. Nah, 10 dan 11 ini kalau misalkan kita coba lihat ini isinya tipe of X. Kita akan coba lihat ya. Tipe of Z. Ini kalau misalkan kita save, lihat yang atas ini berubah jadi number, yang bawah ini masih tipenya adalah
string. Nah, itu fungsi dari simbol plus ini bisa merubah ya. Jadi tadinya ini berupa string, dia berubah menjadi number. Oke. Nah, kemudian kita bagaimana kalau misalkan tipenya adalah boolean. Misalkan saya memiliki variabel let f sama dengan false. Ini kemudian satu lagi variabel t sama dengan true. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini mau kita operasikan. Console.log, misalkan kita kasih f plus f. Oke. Kemudian kita akan kasih plus T. Nah, ini kita save. Nah, lihat. Tadinya kan false sama true ya, boolean tipenya. Nah, ketika kita tambahkan plus, sini menjadi numerik. Numerik dari boolean adalah kalau misalkan dia false maka 0. Ketika dia true dia bernilai 1. Itu kalau boolean. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tipe datanya adalah objek? Nah, objek. Nah, kita akan coba buat objek ya. Misalkan saya membuat variabel let person. Nah, person ini isinya adalah misalkan name. Nah, ini misalkan pojok kode. Pojok kode seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan membuat to string. Nah, ini isinya sebuah function. Nah, misalkan functionnya ini kita ambil dari, kita langsung return aja. Kita langsung return sebuah string isinya adalah 25. Nah, seperti ini ya. Nah, string 25 kemudian kita akan coba untuk cetak. Ini console.log, kita ambil tambahkan plus person seperti ini. Ini saya save, lihat dia menjadi 25 dan tipenya adalah number ya. Nah, kalau misalkan kita cek di sini tipenya tipe of, kita save, dia number loh. Nah, kalau misalkan kita tambahkan, misalkan kita ngambilnya bukan toString ya, tapi ngambilnya value. Nah, value of. Nah, value of kita ambil dari function juga. Ini kita returnkan ya. Kita returnkan 30. Oke, seperti ini. Nah, kita ambil. Nah, lihat di sini perbedaannya ya. Tadi yang 25 juga number, sekarang juga tipenya number. Itu walaupun ini tuh string, ini value of, tapi sama ya, number juga. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita untuk menurunkan? Nah, menurunkan kita bisa menggunakan operasi min. Nah, misalkan saya memiliki variabel x1 sama dengan 10 seperti ini ya. Kemudian saya memiliki y ini minus x1. Oke. Nah, ini minus x1 let's y1 karena y sudah ada ya di atas, ini dia error. Oke. Nah, sekarang kita akan coba cetak console.log y1. Ini kita save. Nah, lihat di sini hasilnya adalah minus. Nah, di sini kita menambahkan min x1. Jadi hasilnya adalah minus 10. Nah, kita juga bisa menggunakan untuk increment. Nah, increment menaikkan 1 ya. Misalkan let x sama dengan 25. Nah, kemudian edge ini akan saya plus edge seperti ini ya. Kemudian ini akan saya cetak console.log edge. Nah, ini akan saya save. Lihat dia menjadi 26 padahal kita definisikan di sini 25.
Karena kita operasikan plus plus edge, artinya ini ditambah dengan 1. Nah, ini akan sama dengan kalau misalkan kita melakukan operasi seperti ini ya. Misalkan kita masih menggunakan variabel yang sama, edge sama dengan edge plus 1. Oke, kemudian kita akan console.log edge. Kita save. Nah, lihat dia jadi 27. Jadi operasi plus plus edge sama kayak edge, variabel edge sama dengan variabel dia sendiri ditambahkan dengan 1. Hasilnya sama, pertambahan 1. Nah, itu kalau kita menggunakan cara pertambahan seperti itu ya. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan pengurangan. Misalkan saya memiliki variabel let weight, misalkan saya memiliki weight-nya 90. Nah, kemudian kita akan min weight. Nah, ini akan kita kurangi. Kemudian kita akan cetak console.log weight. Nah, kita save. Hasilnya di sini 89. Sini 90, hasilnya jadi 89-nya. Min ini sama dengan mengurangi 1. Ini min kalau misalkan kita sama seperti yang ini ya, bisa. Jadi weight sama dengan weight min 1. Hasilnya juga pengurangan 1. Nah, kita juga bisa menggunakan ini untuk plus ya. Operasi plus kemudian kita tambahkan lagi dengan value, dengan angka. Misalkan weight ini weight. Nah, kita sama dengan ini kita akan kurangi. Kalau enggak plus dulu ya. Plus weight. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi 5. Nah, kita coba console.log weight. Nah, ini hasilnya jadi 95. Karena di sini kita plus. Ini kalau misalkan weight-nya ini kita gunakan bukan nama yang sama, nanti bisa kelihatan sih ini pertambahannya ya. Oke, kita coba ya yang bawah ini untuk pengurangan. Nah, kita ini langsung aja ya. Saya duplicate. Nah, di sini kita akan tambahkan pengurangan 1 seperti ini. Kemudian ini kita save. Nah, jadinya 99 karena dari sini kan kita dapatnya 95. 95 dikurangi 1 jadinya 94. 94 ditambah 5 jadinya 99. Nah, itu operasi min juga berfungsi sebagai pengurang ya. Nah, kita juga bisa menggunakan variabel lain. Nah, jika kita menaruh di sini sebagai penambah ya. Nah, kita akan coba taruh setelah. Atau kalau istilahnya postfix ya, kita akan gunakan postfix. Misalkan saya buat variabel baru new weight. Nah, sama dengan ini saya akan ngambil dari weight. Nah, ini akan kita tambah. Kemudian tambah lagi 5 seperti ini ya. Nah, ini akan kita coba nih cetak. Console.log pertama kita akan cetak weight-nya ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan cetak new. Nah, kita akan save. Lihat di sini yang nilai ini bertambah 1 jadinya 100 ya. Oke, kemudian yang ini, nah ini jadinya mengisi yang ini ya. Nah, bertambah 1 kemudian ditambah 5, akhirnya yang ini bertambah tapi dari 99 ditambah 5 jadinya 104. Tuh, seperti itu ya. Ini bertambah 1 tetapi untuk yang ini dioperasikan setelah dievaluasi. Jadi kalau misalkan kita taruhnya di depan, ini dijumlahkan dulu baru dievaluasi. Nah, kalau misalkan ini ditaruhnya di depan ini, kalau tadi kan di sini di belakang sini,
ini dioperasikan setelah dijumlahkan. Tadi posisinya ini berarti 99. 99 ditambah 5 jadinya hasilnya 104. Nah, kalau kita cek di sini, setelah ini selesai baru dia berubah jadi 100. Padahal ketika dioperasikan karena kita taruh plus-plus ini di depan, di belakang sini, ini jadinya dia angkanya masih 99. Makanya kita dapatkan di sini 104 bukan 105. Itu kalau misalkan kita menambah plus-plusnya ditaruh di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau min-minnya yang kita taruh di situ ya? Nah, ini akan saya duplikat ke bawah seperti ini. Nah, ini misalkan kita kasih weight 1. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan ganti dengan min-min. Ini juga fungsinya jadinya sama ya. Tuh, dari sini kita dapatkan 99. Nah, tetapi di sininya jadinya 105. Yang kebaca adalah nilai 100-nya. Ya. Jadi nilai 100 ini dioperasikan dulu dengan 5, dapatnya 105. Nah, setelah ini dioperasikan baru dia kurang ini. Jadi akhirnya 99. Ini juga sama. Jadi kita kalau menggunakan FOSPIC seperti itu ya, dioperasikan dulu baru dikurangi. Dioperasikan dulu baru ditambah. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi di JavaScript kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.